Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Trader, ketemu lagi dengan saya Eko Trijuni dan saya adalah market analis untuk forexmf.com. Dan kali ini, seperti biasa setiap hari Minggu, saya akan hadir untuk membahas outlook untuk sepekan ke depan atau seminggu ke depan ya. Berarti ini bakal untuk minggu atau pekan yang dimulai tanggal 21 sampai tanggal 25 Agustus 2023. Ada apa aja sepanjang pekan depan? Nah, ini ada banyak data yang menarik nih dan akan saya sampaikan satu persatu. Pertama kita mulai dari outlook secara fundamental nih Sobat Trader. Kalau kita lihat di kalender ekonomi Forex MF, yang ini kami ambil dari investing.com. Kalau kita lihat di sini ada banyak data ekonomi, mulai dari hari Selasa sudah ada, yaitu existing home sales untuk bulan Juli dari Amerika Serikat yang diperkirakan turun tapi tipis banget sih. Tapi yang paling penting nanti adalah ini ada dimulai dari hari Rabu dan hari Kamis ya. Hari Jumat juga ada, tapi itu bukan data ekonomi melainkan event ya. Ya kalau kita lihat di sini untuk hari Rabu jam 7 malam ada building permits dari Amerika Serikat, kemudian ada S&P Global US Services PMI juga. Ada new home sales, juga ada crude oil inventory seperti biasa untuk hari Rabu ya. Yang untuk pekan ini yang di hari Rabu kayaknya kita fokusnya di sini aja nih Sobat Trader. Building permits, S&P Global US Services PMI, dan new home sales untuk Forex. Nah, kalau untuk yang crude oil inventories-nya ini itu untuk crude oil tentu saja. Nanti kita akan coba cek di situ. Yang menarik adalah dari building permits ini ya, naiknya juga tipis, existing home sales juga tipis. New home sales-nya ini naiknya agak lumayan. New home sales-nya ini di data sama-sama data perumahan ya. Existing home sales, building permit, sama new home sales ini sama-sama data perumahan. Data perumahan untuk new home sales-nya itu mengalami kenaikan lebih kurang berapa itu? Ada sekitar 30 ribuan ya. Atau 20 ribuan. Lebih kurang ya 3 ribuan, 3 ribuan lebih dikit. Berarti ini sekitar berapa tuh? 4.000 penjualan rumah baru untuk bulan Juli di Amerika Serikat. Nah, kayaknya yang bakal direspon pasar itu yang ini dibandingkan dengan yang ini. Jadi Sobat Trader untuk hari Rabu itu cek aja jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Tapi ini ada data ekonomi yang tidak tertampil di sini. Memang ini bukan kalau menurut data ekonomi yang rutin, memang bukan merupakan data ekonomi high impact, tapi kalau kita lihat Sobat Trader, ini ada, ini kita ambil dari forexfactory.com ya, mulai dari hari Selasa tanggal 22 Agustus, ini hari Selasa, itu ada BRICS Summit. BRICS ini adalah kelompok atau organisasi, kok kelompok kok kesannya sepele banget ya. Organisasi bisa dikatakan yang melibatkan beberapa atau 5 ya, tepatnya 5 negara yang cukup berpengaruh di dunia. Brazil, B-nya itu Brazil, R-nya itu Rusia, I-nya itu India, C-nya itu China, dan S-nya itu South Africa atau Afrika Selatan. Dan kelima negara ini membentuk sebuah aliansi lah katakan seperti itu yang kemudian disingkat menjadi BRICS. Nah, tanggal 22 sampai dengan 24 Agustus 2023 mereka akan mengadakan summit atau konferensi tingkat tinggi. Yang namanya konferensi tingkat tinggi itu pasti dihadiri oleh kepala-kepala negara. Dan dalam hal ini berarti kepala negara Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Tetapi dengan nah ini ada yang menarik nih. Presiden Rusia, nah kita tahu kan Rusia lagi ada masalah sama Ukraina. Secara otomatis mereka juga bermasalah dengan negara-negara blok barat, Amerika Serikat, kemudian Inggris, dan lain-lain. Terutama negara-negara tergabung dalam aliansi NATO. Nah Rusia bermasalah dengan itu. Dan dengar-dengar nih, ada surat perintah penangkapan untuk Putin, Presiden Rusia, dari kalau nggak salah dari Mahkamah Internasional atau apa gitu, saya lupa. Karena dia dianggap sebagai penjahat perang dalam perang Ukraina. Sehingga Presiden Rusia nanti tidak akan hadir secara fisik dalam KTT ini, tapi beliau akan hadir secara virtual atau mungkin online kali ya, atau video call atau apapun itu. Nah itu yang menarik. Nah yang lebih menarik daripada itu adalah sebenarnya BRICS ini didengung-dengungkan akan mengeluarkan sebuah mata uang baru yang benar-benar berbasis pada emas. Benar-benar berstandar emas. Kita tahu bahwa dulu ada perjanjian namanya perjanjian Bretton Woods tahun 1944 tepatnya,
abad ke-19 berarti itu abad 20. Nah, itu deh. Yang mana disepakati bahwa US dollar itu standarnya adalah emas dan mata-mata uang internasional lain itu distandarkan juga dengan, bukan distandarkan, apa peg itu bahasa Indonesia apa itu, saya kurang ngerti bahasa Indonesia. Pokoknya dibandingkan dengan US dollar lah. Intinya sentralnya adalah US dollar yang berbasis pada standar emas. Tetapi di tahun 70-an, persisnya saya lupa, kalau nggak salah 1977, itu Presiden Richard Nixon, waktu itu Presiden Amerika Serikat, itu membatalkan perjanjian Bretton Woods tersebut. Sehingga sistem Bretton Woods berakhir dah di tahun 70-an itu, 1977 kalau saya tidak salah. Tolong kalau ada yang tahu persisnya tahun berapa, tulis di komentar. Nah, ini BRICS muncul dengan yang didengung-dengungkan saya bilang tadi, mau ngeluarin satu mata uang baru yang benar-benar berbasis pada emas. Apakah nanti, kalau benar terjadi, akan menyeruntuhkan hegemoni US dollar atau tidak? Atau bagaimana nih? Nanti harga emas bagaimana? Kemudian dolar mau gimana? Lalu mata uang lain mau gimana? Forex bagaimana nanti pasarnya? Nah, itu akan sangat menarik. Dan hal itu akan kami bahas di hari Selasa. Kita ada live khusus untuk ngebahas ini, yang nanti kita akan coba cek nanti kira-kira habis itu gold mau kemana, US dollar mau kemana, dan saham bahkan mungkin akan seperti apa. Jadi jangan lupa Sobat Trader, tanggal 22 Agustus pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, saya, kemudian ada Ryan Filbert, kemudian ada juga Pak Oscar Utomo dan Mbah Daud dari Vlog Forex, Pak Oscar Utomo dari SMCI, itu akan ngobrol bareng berempat untuk ngebahas BRICS ini, dan kemudian kira-kira harga bakal kayak gimana setelah pertemuan BRICS ini. Ya, jangan lewatkan hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Ya, lanjut lagi kita ke data ekonomi selanjutnya ada di hari Kamis seperti biasa, initial jobless claim setiap hari Kamis jam setengah 8 malam. Ini kalau kita lihat agak memburuk sedikit, ada pelemahan sekitar 5.000 ya. Jadi naik sekitar 5.000 untuk klaim pengangguran Amerika Serikat. Ini kemungkinan akan berdampak negatif bagi Amerika Serikat, tapi bagi Sobat Trader yang mau memanfaatkan data ini untuk trading, biasanya pakai trapping atau apapun itu, silakan nanti pantau di hari Kamis pukul setengah 8 malam. Oke. Lanjut di hari Jumatnya tanggal 25 Agustus pukul 21:05 waktu Indonesia Barat ada pidato dari Ketua Federal Reserve yaitu Jerome Powell. Cek aja nanti ya. Nah, sekarang teknikalnya kayak gimana nih? Kira-kira teknikalnya kita akan mulai dari indeks dolar dulu deh ya. Kalau kita lihat indeks dolarnya masih naik ya, masih menguat. Dengan demikian kalau kita cek, nah ini makanya yang menarik di sini nih. Goldnya kalau kita lihat cek di time frame 4 jam itu masih under pressure. Makanya ini bakal kita cek, nanti bakal kita bahas dari Selasa. Pertemuan dengan 3 orang trader hebat Indonesia itu, kita mau bahas kira-kira kemana nih? Apakah benar gold bisa rebound ke area 2000 atau bahkan mungkin dia akan under pressure terus? Gimana nih sebenarnya? Nanti kita akan cek bareng-bareng. Jangan khawatir. Nah, tapi sebelum itu kita akan coba cek outlook secara teknikal. Untuk mingguannya kita cek time frame 4 jam. Memang kalau kita lihat secara teknikal, ini dia masih dalam downtrend. Sobat Trader, kita bisa lihat sendiri. Ini ada trend line yang cukup signifikan turunnya. Dan kalau kita lihat sekarang dia ada di area sini. Ini bisa dikatakan masih bagus ya untuk kalau kita ambil seperti ini, kira-kira trennya kalau kita dobelin ya, masih downtrend, cukup kuat downtrendnya. Nah, next bakal gimana? Nah, kalau kayak gini saya mah mending kayak gini aja Sobat Trader, saya ambil Fibonacci retracement dari sini ke sini, swing high di sini, swing low di sini, saya ambil di situ. Oke, nah kita punya sekarang ada area support di sini. Area support itu adalah area 1884,89. Nah, kalau nanti ternyata harganya berhasil break ke bawah support tersebut, maka ada kemungkinan kita akan melihat pergerakan sepanjang pekan ini ya ke setidaknya 1861,2 sampai 1854,05. Paling nggak ke situ saya perkirakan pergerakan turunnya. Oke, so kalau Anda mau sell berarti
boleh memanfaatkan penembusan ke bawah 1884,89 targetnya di sini. Cuman kalau Anda sell nih sobat trader, saya sarankan hati-hati kalau dia balik lagi. Jadi targetnya berarti daerah sini maksimalnya ya. Tapi tolong hati-hati kalau dia break ke atas ini. Sebenarnya breaknya itu kita patokannya ini adalah ini area trendline-nya ini. Cuman kan area trendline itu di berapa kita nggak tahu. Lalu kalau gitu kita ambil aja patokannya Fibonacci retracement-nya itu atau area resisten lah ya, resisten yang paling bagus itu kayaknya di area sini gitu ya. Itu berarti di kisaran 1923,01. Oke, salah ketik. Nah, itu dia area resisten yang perlu diwaspadai. Kalau dia break ke atas itu mungkin kita nggak bisa sell lagi dengan outlook mingguan. Mungkin malah kita bisa cari buy. Targetnya mungkin ke area 1950-an atau bahkan ke 1990. 2000 possible. Oke, kita lihat aja nanti gimana. Ya, itu untuk gold. Oke, lanjut ke crude oil. Nah, crude oil ini sobat trader kita juga lihat di under pressure. Sempat menguat sih sebenarnya kalau kita lihat. Tapi di sepanjang pekan lalu ini dia di sini nih. Dari tanggal 14, under pressure juga sih, sempat menguat di penghujung pekan ya. Penghujung minggu itu dia sempat menguat, tapi kalau kita lihat, wait. Nah, ini ada yang menarik nih sobat trader. Kita bisa ambil area support di sini sebenarnya. Jadi area support tidak persis di situ, so saya mungkin perbaiki. Area supportnya itu area ini, ya, to be precise. Ini area supportnya. Nah, di situ. Dan itu kalau kita ambil angkanya itu kira-kira area ini berarti area antara 80,08 sampai 78,15. Nah, kira-kira itu area supportnya, sobat trader. Kalau kita lihat dia memang berusaha mau rebound ya. Berusaha mau rebound walaupun tapi kalau saya pikir selama dia belum break ke bawah 78,15 masih ada kemungkinan up lah. Up-nya kemungkinan itu area mana ya? Area inilah kira-kira. Nah, sini sampai di sini. Nah, itu berarti rebound-nya itu kemungkinan akan setidaknya mencapai area 82,28 sampai 83,26 ya. Mungkin saja kita akan melihat dia turun dulu ke sini baru kemudian rebound atau langsung ke target yang saya sebutkan tadi. So, saya pikir perhatikan aja area support ini. Kalau dia break ke bawah 78,15 kayaknya untuk buy untuk minggu ini belum bisa dipertahankan ya. Jadi kalau dia break ke bawah 78,15 mungkin akan turun lagi dia kemana kira-kira itu. Kira-kira ada support di mana ini? Ketahan. Ya, di sinilah mungkin kira-kira ya. Itu ke sekitar 76,6. Oke, itu untuk crude oil. Nah, lanjut kita ke Euro USD dulu. Euro USD juga sama nasibnya lagi under pressure setidaknya dari tanggal pertengahan Juli ya. Pertengahan Juli kalau nggak salah ini ya dari tanggal 18-an Juli 2023 sampai sekarang dia masih tertekan. Kalau kita lihat ya kita bisa tarik mungkin ya. Kita coba tarik trendnya di sini nih. Nah, oke. Wah, gawat ini. Wih, cakep ini tren lainnya nih. Cuman ini terlalu curam sebenarnya. Kalau kita dobulin dia berarti di sini area resistennya. Ini agak terlalu curam sebenarnya sih sobat trader. Walaupun nanti kalau dia naik mungkin ke area sini ada mungkin aja ini areanya angkanya nggak tahu saya seberapa cek karena kita patokannya ini trenan ini. Cuman selama dia nggak tembus ke atas trenan yang atas ini yang nggak yang atas itu masih bisa sell kalau untuk Euro USD sepanjang pekan ini. Untuk area entry-nya mungkin itu diambil di area sini aja deh. Ini kan kita punya ada resisten di sini, ada resisten di sini. Saya ambil areanya berarti di area sini kira-kira. Oke, that's it. Itu berarti areanya di kisaran areanya kisaran saya tulis di sini ya 1.09138 sampai 1.09626 di situ kira-kira. Jadi sobat trader kalau Anda melihat ada pergerakan ke area 1.09138 sampai 1.09626 mungkin Anda bisa cari konfirmasi sinyal sell di situ. Targetnya ya nggak jauh-jauh lah. Targetnya sini ada dulu, sini itu area berapa itu? Ya kemungkinan ke sekitar area 1.08447. Nah, tapi kalau sobat trader melihat ada penembusan ke atas 1.09626 hati-hati dulu.
Karena kemungkinan dia bisa naik lagi nih ke area sini nih. Nah, seenggaknya ke kisaran berapa tuh? 1.10458. Nah, itu. Ya, itu untuk Euro USD di pekan ini. Terakhir, kita coba bahas untuk GBP USD. GBP USD, oke, dia konsolidasi ya di sini ya. Jadi mulai tanggal 1 Agustus dia cenderung konsolidasi sideways di situ. Kalau kita lihat, ini kayaknya nggak usah pakai Fibo lagi nih di sini nih. Kita hapus dulu Fibonya karena kita sudah bisa ngelihat nih area konsolidasinya di sini lebih kurang, yes. Nah, kira-kira di sinilah dia area konsolidasinya, sehingga kita bisa ambil ada resistance di sini, lalu ada support di sini. Oke, kita cek. Ya, kalau mau tektok ya, sobat trader tinggal cek aja ini resisten kita di sini nih. 1.28197, supportnya di 1.26105. Itu sih. Ya, bisa cari sell di area sini, cari buy di area sini sepanjang minggu ini. Oke, itu dulu mungkin untuk pekan ini, sobat trader ya, yang bisa kita sampaikan, kita ulas. Ya, jangan lupa untuk day by day-nya, sobat trader tetap bisa ngikutin live forexcmf.com di YouTube channel forexcmf.com karena kita akan bahas setiap hari ada peluang seperti apa dengan mempergunakan banyak metode. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan trading signal yang disajikan oleh forexcmf.com yang kami bekerja sama dengan signal provider dari pihak ketiga. Jangan lupa selalu tempatkan stop loss dalam setiap trade setup sobat trader dan juga perhitungan lot supaya tidak sampai overtrade. Saya Kautir ini pamit dulu. Selamat malam, salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.